Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melalui sakit kalau nuhun boten sakit sithik mawon. Tidak perlu terkenal ya. Jadi tolong kameranya ke yang sakit aja. Dan juga mohon maaf, saya tidak usah perkenalkan juga nama saya. Cukup asal saya dari Sulawesi Selatan. Saya orang Bugis asli. Dan jodoh orang Jawa. Dan alhamdulillah sekarang ya apa sampai ini masalahku lagi gemeter ini. Boleh. Gemeter. Masalahnya sudah 1 minggu ini sebetulnya saya teringat terus sama Cak Nom. Ya, teringat terus dan saya berdoa kapan saya bisa bertemu dengan Cak Nom. Saya sering juga menonton YouTube dari YouTube Panjenengan dan alhamdulillah saya merasa cocok tapi tidak dulu. Dan tadi siang ini keceritaan ya. Dan tadi siang saya udah lalai ke tempatnya. Ini campur aduk masalah wong Jawa atau Bugis ya. Saya ke tempat ini itu boleh bertanya ini apa? Oh nanti malam ada Cak Nom. Ini kamu undangan atau bebas Pak? Oh bebas Bang. Alhamdulillah. Saya itu habis bisa langsung ke sini. Tapi sebelumnya jam 4 itu saya beli bajunya dulu. Harusnya ini dari kancing. Anjir, lacung. Ya. Kemudian ini saya nggak bisa bertanya. Saya cuma mengutarakan apa yang ada pada saya dan yang saya lakukan mengenai keyakinan Cak Nom. Karena sudah 2 tahun inilah semenjak saya habis sakit keras dan seperti yang telah kita mati. Alhamdulillah kok aku yang syukur saya ini. Itu agama saya Islam. Dan dulu saya tuh fanatik banget Islam loh, ini haram, halal, gini. Tapi setelah kejadian itu saya berpikirannya itu berbeda. Ya mungkin juga karena ada sedikit juga pengaruh dari Pak Nom juga. Jadi saya juga punya apa dalam hati saya. Jadi di dalam berkeyakinan saya meyakini bahwa saya menyembah itu hanya Allah, hanya Tuhan yang harus saya sembah. Tuhan yang Maha Esa, Maha Manunggal, Maha Suci. Seperti itu. Dan yang saya lakukan sekarang ini, aku sholat. Saya sholat walaupun bolong-bolong ya Pak. Terus. Tapi lagi. Ya, mohon di shortcut ya. 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 Terus ini kemudian saya juga mengikuti sembahyangan itu. Tapi satu keyakinan saya berdoa kepada Tuhan yang Maha Esa. Karena saya meyakini bahwa semua agama itu bersama. Dan terakhir Sembayangan Hindu. Ya itu aja. Ini ya kalau memang saya memohon pencerahan dari Cak Nom gimana tentang yang saya lakukan ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillah. Waktu kita tidak bisa terlalu panjang, jadi saya yang urgen saya jawab dulu. Nanti Pak Muzamil tolong bisa menambahi apa yang mungkin saya luput ya. Jadi untuk Mbak Sinten Mbak dari Bugis nih. Ya. Jadi gini, makanya tadi kita sudah ngomong ibadah itu ada 2, satu mahdoh, satu muamalah. Kalau mahdoh itu semua bunyinya, bentuknya, geraknya, waktunya semua 100% ditentukan oleh Allah. Sholat 5 waktu, naik haji, satu gitu ya, itu yang rukun Islam semua Allah. Kalau saya belok ke inovasi tadi, kalau ibadah mahdoh tidak ada inovasi, tidak boleh orang sanjur sembahyang nganggo kencak, sembahyang nganggo jurus jingkang, Sa'alullah hamidah, enggak. Inovasi dan kreativitas letaknya di wilayah muamalah. Di mahdoh tidak ada, pokoknya sembahyang menunggu.
bahwa ono sing Allahu Akbar, ono sing Allahu Akbar, ono sing keset Allahu Akbar. Terus monggo. Ya, tak urusan dengan Gusti Allah. Dengan Allah akan melihat kesungguhan hatimu. Nah, kalau sembayangan harus dicari Mbak, itu perintah Allah atau bukan? Kalau perintah Allah, caranya nyelidiki itu perintah Allah atau bukan kan dicari. Kalau rukun Islam ada asal usulnya, legalitasnya, sanadnya, asbabun nuzul, asbabul wurudnya ada semua, sehingga sah itu merupakan perintah Allah. Nah, sembayangan dicari apakah itu mana bukti bahwa itu perintah dari Tuhan. Gitu ya. Kalau tidak ada, tidak apa-apa lakukan, tapi namanya muamalah bukan ibadah. Nah, itu sama tentang selawatan bukan ibadah. Selawatan ya monggo, orang selawatan ya orang opo, gitu kan? Ini rugi gue minggu wae, gitu. Jadi sampai mengatakan semua agama itu sama. Agama itu yang bikin siapa? Boleh nggak saya bikin? Nah, saya bikin namanya klub mancing. Kalau manusia yang bikin bukan agama Mbak, parpol, ya, pemenang negara, demokrasi, ormas, komunitas, kelompok diskusi, itu namanya manusia yang bikin. Kalau agama hanya Allah yang bikin, kalau bukan Allah yang bikin itu agama dan minta organisasi, itu loh. Nah, Allah berapa jumlahnya? Kira-kira Allah sing siji nggak ya agama piro? Apa kira-kira berjalan nggak agama 13, terus diterima yang siji. Lah sing 12 ngopo kok gawe? Nek ora diterima. Jadi kalau pakai akal sehat dan menurut nas atau pustakaan yang metodologi sudah diselidiki, Allah menciptakan satu agama. Bahkan sebelum Nabi Adam, Jibril juga sudah seorang muslim. Alam semesta ini semua muslim karena dia tidak melakukan apa-apa yang dimarahi oleh Allah. Opono Gusti Allah nesu nang tititan. Opono Gusti Allah nesu nang titik. Titik itu muslim yang sangat baik meskipun tanpa kesadaran seperti manusia. Gravitasi bumi itu bagian dari Islam. Wit tumbuh itu Islam, panen itu Islam. Gitu ya. Jadi semua hukum alam itu namanya Islam. Ketika Allah bilang kun, maka berlangsunglah ke alam-alam semesta, yang berlangsung itu namanya Islam. Jadi jangan mengatakan Islam dimulai dari Iqra bismillahirrahmanirrahim ladzi khalaq. Berarti itu terjadi pada waktu Rasulullah umur 40 tahun, berarti saat dulunya umur 60 tahun kan Nabi itu kafir. Betul? Jadi Islam tidak dimulai dari Iqra. Iqra itu awal dari sempurnanya Islam. Ya. Tapi bukan mulainya Islam. Nek Islam dimulai dari Iqra, ya, berarti bapak nikah di Nabi nikahnya nganggo apa? Bu Aminah karo Pak Abdullah itu dia nikahnya tinggi. Sah nggak pernikahannya? Nek orang yang nikah secara Islam berarti zina. Berarti kan di Nabi anak jadah. Iya, karupe. Ayo. Jadi yang Nabi anak jadah, sebab bapak ibunya nikahnya tidak secara Islam gitu. Kalau Islam dimulainya dari Iqra. Berarti Nabi Isa kan ya anak jadah orang di bapak. Nabi Musa anak jadah, tapi anak jadah. Kejaba Nabi Adam, mergorano sing lairke langsung dibikin oleh Allah gitu. Nah, jadi Islam mulai kapan? Mulai kapan itu? Mulai kun namanya, mulai kun begitu Allah. Ayo, ya saiki, maka berlangsunglah Islam. Hukum alam, ada putaran, ada energi, ada relativitas, ada segala macam. Itulah sistem yang namanya Islam. Ya Bu ya, jadi sekarang saya tidak melarang. Sampean ikut sembahyangan tidak masalah. Sampean ikut aku ini dari konco biyen sing gawe film zaman biyen terkenal Ali Topan Anak Jalanan ngerti. Kelingan. Itu yang bikin film, yang ngarang dan yang bikin film itu kan dianggap punya aliran sesat mergo sembahyange berdasarkan Al-Qur'an bagian laut dan angin. Dan sembahyang Melayu deh. Sampai Allah ngono kuwi.
Jadi sembahyang ini ngentek di masjid. Akhirnya dihukum, filmnya di stop, dia diklaim sesat, orang tidak mau memaafkan dia, semua membenci dia diusir dari keluarganya, dan saya yang menanggung di rumah saya. Tak, lepas dia omahku sembahyang sak karepmu, arep dinding, arep nenek sak karepmu, sembahyangmu. Terus gue ceramah nang aku piye karepmu. Aku ngrungokke tak jarno wae kok entek dhewe pikiran. Aku ora gumun karo keadaan menungso kaya ngono wae dan aku ora arep ngomong elek, aku ora ndongake elek. Jadi niat baiknya Mbak Ibu, mudah-mudahan Allah memahami dan Allah menerimanya. Cuman sekarang malam-malam ini harus tahu bahwa itu bukan agama, itu bukan mazhab, karena Allah tidak pernah menyuruh seperti itu. Nek Gusti Allah sing ngomong sembahyang Jumat yo tengah hari. Orang iso kok jokke kok undurke. Bulan Ramadan ini menyesuaikan dengan tahun ajaran baru sekolah, Ramadannya diajukan 2 bulan. Ora iso. Ramadan ya Ramadan, nek ngaji ya Mekah ora gawe dhewe ning kebon iki Ka'bah. Kok ubengi dhewe kok kei watu kok ambung-ambung. Ora apa-apa nek ning gawe Ka'bah-Ka'bahan ora apa-apa kok tutupi kain ireng kok kei watu hitam, kuwe mubeng yo kok ambungi. Waktunya ora masalah, ning nek takoni wong kowe iki ngopo? Kula niki ming kangen kali Ka'bah, arep ora duwe duit, kula gamel dhewe iki dienggo tombo kangen. Pak apa to? Nek sing salah nek jenengan nganggep itu naik haji. Nek nang kangen ora apa-apa kaya kowe nek lunga dagang nang ndi dikongkon karo bosmu ngirim barang jadi sales ning Lombok nginep telung bengi. Kangen karo bojomu mulane kowe nggawa katoke. Guna wis batang tuku-tuku, bengi kesel katoke kok gantung ning listrik kae. Bulan kae terus kok kaleni katoke ning sore terus kok obah-obah. Melet-melet. Ora apa-apa. Itu tidak masalah ning pokok. Ya. Jadi saya tidak menganggap itu jelek, enggak. Aku gini, saya tadi tanya sama Muzamil, kowe seneng ora nek ana wong mlebu neraka? Saya tanya, seneng ora? Ora seneng. Nek menungso atine apik ngabuti nang Gusti Allah, senenge nek wong iki bareng-bareng mlebu. Lho mboten. Nek ana wong ngafir-ngafirke kowe dengan hati yang seneng kafir kowe iki. Itu berarti dia itu seneng banget nek kuwi kafir nek mlebu neraka. Neraka kowe. Berarti dia itu menikmati jadi mlebu neraka. Nah, setahu saya di Al-Qur'an yang paling senang kalau ada manusia masuk neraka adalah iblis dan setan. Barang siapa neraka ke wong kuwi mental iblis karo setan. Ini ya. Mulane carane kowe nek neraka ke wong kowe urutan ora apa-apa. Anjen aku mlebu neraka kok kerengan kok iki. Ayo kita duel, tahu orang antara ahli neraka dan ahli surga. Enggak yang sampai. Masa tidak aku, masa jalur rokok pun dia mau ahli neraka. Jadi rasa nesu. Aku kan ahli neraka, aku ahli surga tidak aja. Ngapa kowe ning bilang ngopo? Mbok kono langsung nang surga. Nah, pertanyaannya panjenengan Pak Moko. Persis pertanyaannya iblis kepada Allah. Persis. Saya tidak mengatakan itu jelek, karena terbukti iblis benar sekarang. Yang itu. Dengan kan mengatakan, ngopat kok Allah nggak ada menungso, wong penggaweane ngelarani wong menungso liyane kita. Kenapa engkau menciptakan manusia ya Allah? Baca apa itu? Apakah engkau akan menciptakan di bumi itu makhluk yang akan merusak bumi dan menumpahkan darah satu sama lain? Itu gugatannya iblis kepada Allah. Nah sekarang ada turunannya yang menggugat. Tidak ada masalah. Karena saya tidak anti iblis. Saya tidak anti iblis, meskipun saya tidak akan taat kepada iblis. Ini anti-antian yang kurang. Kayak ya makhluknya Gusti Allah, rumah sama iblis sayangan Gusti Allah kok. Wani Pak iblis kalau Gusti Allah. Lara wani.
Semua yang dia lakukan itu atas perkenan Allah, bahkan mungkin atas perintah Allah. Dalam pandangan saya. Nah, aku salah, monggo. Nah, sehingga tadi tanya, kenapa Allah menciptakan? Nah, ini sampean nomor kira cucuk kata komputer ADA. Gitu. Lah kok takon nang aku iki lha iki gek ponakane kok. Persis pertanyaan iblis kepada Allah. Saya saya tidak mengatakan itu jelek, karena terbukti iblis benar sekarang. Yang itu. Jangan kan mengatakan, ngopot kok Allah nggak tak nggak menungso, wong penggalan ini ngelarani menungso liane. Kenapa engkau menciptakan manusia ya Allah? Baca apa Pak? Apakah engkau akan menciptakan di bumi itu makhluk yang akan merusak bumi dan menumpahkan darah satu sama lain? Itu gugatannya itu. Yang tolong Nabi Nuh ngangkut kewan semono kae yo ana jaran disiki yo satine gede-gede kuwi yo men penemuku. Ini aku ngalah sih. Informasi ngayal dulu, tenang kuwi. Tenang aja kau nek buktikan sendiri. Bisa kok buktikan. Jalannya lewat ndi. Jadi nek aku arep menang-menangan aku mesti menang. Gitu loh. Dan aku kan udah ora iki meng tombol sepet ya kan. Dan gue ini seneng mulai utang lah banget-banget gue mau menekan gitu loh. Jadi, tapi kalau dibilang itu benar, bisa bilang benar. Gue ya orang ngerti toh bahwa terciptanya babi dan tikus itu di kata Nabi Nuh. Orang tahu tuh ayat hadis orang aku sih ngerti. Jadi terciptanya babi dan tikus itu di kata Nabi Nuh. Kapan tak ceritanya itu gara-gara iblis ini budo terus nang Nabi minyak orang budo minyak jadi begitu kapal berangkat moro-moro Nabi Nuh ini kesel kayak kalau ngawasi kewan-kewan mungkin yang situ ya cuma 100 berapa gitu ya, tapi yang penuh kapal itu penuh oleh binatang 1000 lebih lebih karena semua binatang. Lagi oleh hari ini keselan gitu, harus merokok urung Samsu. Jadi nangis yo. Baik, iblis moro. Capek nih. Oh, terus napa iblis birene? Iblis gaul. Iblis gaul ya. Terus iblis kondo ira emelu kowe ira. Harus hitung dhewe. Tak itu 120 atau 120 yang situ ya, yang sing orang melu kapalmu biro, ayo jutaan mungkin. Oh berarti, kau kalah sama aku ya. Sing melu aku lebih oke banget sing melu aku ya mas ya. Itu lagi nyek kayak Nabi Nuh. Lebih maksudnya mas. Pengikutnya Nabi Nuh cuma 130, pengikutnya Iblis juta-juta yang kebanjiran. Itu dinyak. Jadi iblis itu senang nginyak menunggu. Jadi gue ini gue sak nginyak menunggu ya. Ini berarti gue ini waktu ono garis turunan gitu. Ya aku sengarannya aku duduk sama iblis ya so. Lagi jadi pocong aku iki arep terang-terangan ra penak muga-muga ngerti dhewe nek aku ya turunan iblis. Kita tidak terhina oleh apapun. Kita hanya terhina kalau Allah marah sama kita. Selama itu kita itu bercengkrama, bersilaturahmi untuk kegembiraan tanpa menghina Allah, tanpa menghina Rasulullah, tanpa melanggar hukum-hukumnya Allah, kan kita ibaratnya bumbuning urip, masa urip ning sego jenenge mutih. Ya kudu ana sayure urip iki to. Kudu ana sambele, ana krupuke. Paling ora ana lomboke ditutus minimum lho. Maka pengajian sinau bareng ini nek iso ya kudu ana ngene-ngene iki ben nek ora mutih jenenge. Kaya aku teko langsung Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Para hadirin sekalian,
Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Ulang ini. Ayat 7 malah pola. Kan saya ingin Anda memasuki ruang kemesraan bersama Allah. Kalau saya tidak boleh membuat pagar-pagar yang membuat Anda megah masuk bunuh. Mulanya aku nggak pegang ini di Surabaya karena tayangan di sini dimuat di JTV, judulnya Nenek Blimbing, ada kiai yang protes. JTV saya mohon perhatian, itu bagaimana caranya Nenek Blimbing itu? Masa kiai kok pengajian seperti itu? Kiai kok begitu? Terus JTV jawab, lu bukan kiai, itu Cak Nun ya. Enggak, terus kabarnya, tapi kan pengajian jangan seperti itu, masa pengajian kayak gitu? Lu ini bisa ngasih pengajian, ini Nenek Blimbing. Ini pokoknya saya ini nek jenengan iku uripe iki penak simpel anggere tetep dijagane iki uripmu nikmat mau ora nikmat sudah gudur ya urip iki tenang dipecat ya turu terus niki kata sing ditambitaken nek ziarah kubur nek mulutan hol iku dungane mosok tekan to mosok dungo hol iki tekan ya Allah, sudah jawab. Lah dumane Bali ora. Maksudnya pripun Gus? Ayo nek kowe kirim paket kae nek barange Bali berarti ora tekan. Ah saiki dumamu Bali ora. Anggere boten ndak berarti tekan. Terus sampean dikabir-kabirno lho karo iku karo ahli jana itu. Menurut kita tuh enggak, ini sampai kafir, orang daftarin termasuk sampai ini dulu di kafir. Terus gampang, kan aku dari macam sahabat menarik maksudnya. Kalau urusannya cuma Islam adalah bahasa sahabat, tak gampang kok. Aku Samsung ya bisa tuh ya. Voice memory apa voice apa? Terus pokoknya, kowe gari-gari kan kira ya iso, manuk ya iso, nak misalnya Islam adalah baca syahadat. Islam itu bukan membaca syahadat, tapi bersyahadat, melakukan kesaksian dan mewujudkan kesaksian itu. Nek membaca syahadat, ini kabeh iso, handphone ya iso, video iso. Jadi tidak ada orang menyanyikan sebuah lagu sholawat. Itu nyanyian, ini berselawat. Kita bergantung kepada syafaat Rasulullah, maka kita lantunkan selawat itu. Jadi itu namanya berselawat sih. Bersahadat bukan membaca syahadat. Nek membaca gampang. Gitu. Nah, bisa diajari. Gitu ya. Jadi mbak jelas ya. Kemudian yang inovasi jelas ya. Jadi yang inovasi jelas ya. Inovasi itu hanya di ibadah muamalah. Kalau punya ibadah muamalah rasa neko-neko. Rasa bagi jiwa, ini subuh-subuh segeri kaya ini, menurut rekaat. Sekarang gimana? Yang saya mungkin 16 gitu loh. Rasa bagi Pak Muzamil selalu bertanya, menurut Anda sholat subuh wajib apa? Tidak. Saiki. Jadi saya jawab wajib sih. Kita cara Madura, ayam goreng apa haram? Tidak tentu, Pak. Ya, kemudian tidak tentu kalau bahasa Madura. Bisa halal, bisa haram, bisa makruh, bisa sunnah, bisa mungkin. Tergantung. Jadi untuk nek babi haram, enggak, babi bisa halal, bisa wajib, Nek kue wis iki wis bar obong-obongan sak klaten, titik wis matek kabeh ora ono panganan, ya to. Nek ono kue wis ngelih banget sak keluarga ono babu kumpul. Dadi kowe ora mati sak anak bojomu ya kowe belan babi kuwi. Ya ta? Iya, orang kalau wajib ora mati. Aku takon ngising wajib to. Nek aku ngarani wajib. Mising kuwi.
Kalau tidak wajib berarti boleh tidak dilakukan jajal ojo ngising. Apa aja? Berarti ngising ini wajib orang posisinya. Ngentot wajib. Orang kita kudu ono pengelolaan yang baik. Ojo nuntut sak nggon-nggon. Ojo dimpokke. Ini pengalamanku zaman cilik. Pokoknya urip ning langgar iki salah satu hobinya itu nek ora dolanan obat sodor, jentik, kekean. Kuwi nek wis artu bareng mesti untutan. Nah di sini saya nggak tahu namanya ngempok itu artinya untuk ditampung di dalam ini kancane. Nah saya merindukan ada komunitas langgar sini. Aku nak jam 2 bengi aku golek anu ke lho apa sing dinggo ngeling kae apa kanji pakai banyu tak udah ndur kental ngono kae ndur takal sing do turu glekaan ning masjid tak buka sarungi sing itu tak buka. Ini juga kanji kae terus aku beberapa sapa ngising ya sapa ngising tangi ayo sapa ngising wah tangi ada kan itu tidak kurang ajar itu mesraan ya terus ono koncoku sing selalu penggawean iki dimpoki anggere ono cah arep ngompoki mesti saya sasaran saya dari dodol bakso koncoku jenenge Ma'ruf kayak guru mengaji mesti dibuka kala-kala terjualan terus untuk mesti dibokno nang. Suatu hari aku melakukan karo mulai sekolah ono bocah jenenge Mimin sing gede dhewe sing biasa paling kecil nek ngomong. Tiba-tiba arep nyabrang jembatan kali di sebelah desa saya, Ma'ruf merasa kayak pengen itu. Teman-teman karo lagi. Ini dulu kok nota kalau lagu pura-pura acting untuk ngobrol gak ada kuat orang mungkin lebih pakai kali film Allah nikmatkan di dunia ya munok do kelengan gitu lah dan mungkin nak ingin urip kok ya Allah ngentut wajib nek boleh tidak ngentut ya kan pasti Anda akan sakit benar untuk supaya tidak sakit wajib hukumnya untuk neraki nawar orang kuwi orang bisa menunggu yo wah jam aku juga mau ngomong serius sih orang kaya gini loh reaksi begitu tekan untuk wah jam ini barusan untuk tenang oke itu ya Bu ya Mbak ya sampean orang Bugis tapi sudah berlogat Jawa kalau orang Bugis asli memanggil saya bukan Cak Nun tapi Cak Nung orang Bugis itu mesti kualik N karo N misalnya Cak Nun makan gitu. Terus keren jadi ono kan dulu Antv dulu wow keren gitu. Terus bikin iklan ada orang Ambon, ada orang Jawa, orang Bugis, apa bikin itu Antv wow keren Bugis itu cara Bugis dengan oh keren Anda jangan temaikan orang Madura karena yang mempersatukan Indonesia itu adalah orang Madura melalui Sumpah Palapa. Menurut Pak Muzamil itu aslinya adalah lapa-lapa. Karena orang Madura yang baca Gajah Mada Sumpah Palapa. Oke, pertanyaan yang lain tadi, yang Mas sudah ya Mas? Ya. Sebentar, yang sudah.
Jenazah biar Pak Muzamil yang menjawab, terus inovasi juga, kita inovasi. Kenapa Allah menciptakan manusia itu saya WA. Masalah keyakinan, sembayangan sudah saya jawab. Jadi Pak Muzamil sekarang yang terakhir soal mensolatkan orang fasik dan seterusnya. Setelah itu sampai ya. Satu lagu sampai kedua. Baik, terima kasih. Itu pertanyaannya surat At-Taubah itu wala tusalli ala ahadin minhum mata abada. Jadi tadi kenapa? Pertanyaannya kenapa tadi? Hah? Oh, baik. Enggak, itu bukan kepada orang fasik. Itu kepada orang kafir dan musyrik. Itu kan surat Taubah. Surat Taubah itu surat pernyataan perang dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang kafir ya dan musyrik yang setiap membuat perjanjian dengan orang beriman itu selalu merusak perjanjian itu. Ya. Maka surat Taubah itu satu-satunya surat dalam Al-Quran yang tidak ada bismillahnya. Semua surat ada surat Taubah itu tidak ada langsung bara'atun minallahi wa rasulihi ilal ladzina ahadtum minal musyrikin dan seterusnya. Gitu ya. Kenapa? Karena surat Taubah itu surat berupa pernyataan perang dari Allah dan Rasul kepada orang yang kafir dan musyrik yang selalu merusak perjanjian. Bukan perang muslim, orang kafir dan musyrik. Jadi itu bukan kepada orang fasik. Termasuk tadi itu larangan sholat dan wala tusalli ala ahadin minhum mata abada, dan kamu Muhammad jangan menyolati mereka yang mati itu selamanya, tidak usah disolati. Jadi konteksnya ayat ini memang konteks pernyataan perang kepada orang-orang kafir yang selalu seperti itu. Ya gitu ya Mas ya. Bukan kepada orang fasik, tapi orang-orang kafir. Ada orang kafir dan orang musyrik gitu ya. Nah mungkin apa ya? Ada yang sakti yang suatu kafir nggak disolatkan, kan itu maunya. Jadi gini, sholat itu memang ada syarat rukunnya. Sholat itu ada syarat rukunnya. Orang kafir itu wajib sholat enggak? Apa? Orang kafir wajib sholat enggak? Hah? Hah? Tidak wajib kan? Tidak. Ya, orang kafir tidak wajib sholat, gitu ya. Tidak wajib puasa, gitu ya. Karena orang kafir itu kan orang yang memang sudah menolak kewajiban dari Allah Taala. Masa mau diwajibkan? Maka orang yang sholat itu orang mau Islam. Islam itu apa? Yang mau menerima Allah. Islam itu aslama yuslimu, mau menerima bahwa alam semesta ini diciptakan oleh Allah. Nah, orang yang sudah menerima, yang kata beliau tadi bersyahadat, maka ya dia kalau sudah menerima Allah sebagai Tuhannya, Nabi Muhammad sebagai nabinya, maka otomatis dia punya kewajiban untuk sholat, untuk puasa. Maka kita tidak usah memerintahkan orang yang tidak menerima Allah sebagai Tuhannya, yuk sholat. Tidak bisa, nggak boleh. Maka nggak boleh orang yang tidak Islam apa tadi? Menerima Allah, menyatakan kepasrahan. Ya aku percaya Gusti Allah sindah berbulan. Nah itu ya. Maka dia wajib sholat menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nah karena orang kafir itu ya juga tidak punya kewajiban sholat, tidak punya kewajiban puasa, ya kita nggak usah menyolati mereka. Wong mereka juga sholat juga tidak wajib. Gitu ya. Ya nggak usah disolati, wong mereka juga nggak mau. Nah itu ya. Jadi bukan kepada orang fasik, tapi kepada orang-orang yang kafir. Pak Muzamil, saya nambahin sedikit untuk yang soal sholat tadi ya. Ini Allah banyak kasih idiom atau gelar atau kategori cara kafir, musyrik, munafik, fasik, zalim, marduk dan seterusnya. Ada yang kasat mata, gampang dilihat misalnya kafir,
munafik, musyrik, ya, agak lebih jelas. Tapi kalau fasik, zalim, mandub itu agak lebih rahasia, agak lebih kualitatif sifatnya. Jadi harus agak mendalam sehingga multi tafsirnya juga tinggi. Nah kebetulan untuk Muzammil di At-Taubah 84 Allah melarang menyalahkan tadi dengan ending mereka adalah orang-orang yang kafir kepada Allah dan mati dalam keadaan fasik. Nah, kafirnya agak lebih jelas, fasiknya yang harus kita runding dan harus kita teliti. Salah satu bahannya adalah di surat Al-Hasr ayat 18. Ulaika humul fasikun, itu mereka adalah orang-orang yang fasik. Definisinya adalah alladzina nasullaha wa ansahum anfusahum. Orang yang lupa kepada Allah sehingga lupa kepada dirinya. Lupa kepada dirinya ini katanya sederhana, padahal di politik Indonesia, di kebudayaan Indonesia sangat terjadi tiap hari orang-orang yang lupa kepada dirinya. Dirimu itu kan macam-macam. Ono kue sebagai pekerja, ono kue sebagai bapak, ono kue sebagai anak, ono kue sebagai tonggo, ono kue sebagai Indonesia, ono kue sebagai wong Islam, ono kue sebagai anggota apa. Nah, kita tidak boleh lupa pada posisi masing-masing. Misalnya komandan kodim itu di kantornya, di kamarnya kalau bujurnya ada di komandan kodim. Gitu ya, pernah bujurnya di berita-berita buka. Dan seterusnya ya. Jadi lupa diri itu sebenarnya sangat luas. Dan politik Indonesia isinya adalah lupa diri. Pemerintah itu uang yang dibayar malah merintah. Ini balik lagi. Jundi uang yang dipilih kalau yang milih. Lah kok sing dipilih malah merintah sing milih. Sing bayari sing milih apa sing dipilih? Sing bayari apa sing milih? Lho wong dibayari kok malah merintah wong sing dibayari. Jenenge pemerintah. Kuwi lah. Jenenge kok pemerintah iki lho, pemerintah iki nek kowe pemerintah kowe nguripi no. Bapak iki wani merintah anake mergo ngurusi anake. Gitu loh. Lagi pemerintah itu kok pemerintah itu loh, bang ini diuripi kalau rakyatmu dibayari, dikai kendaraan, dikai kantor, kok kue sing merintah. Jadi orang Indonesia itu sejak awal itu pekok, sejak merdeka itu pekok, masa pemerintah sebenarnya diganti lah. Oke banget aku di pasal oke banget soal itu. Makanya suatu hari akan kita ubah Indonesia itu kalau Allah mengizinkan. Nenek udah orang ini kan jauh apa masalah. Orang dulu. Kuburan takonnya Indonesia ya orang Manrok bukan dia milik Ahok atau Anies orang kan gitu loh. Jadi fasik ini harus kita gunting. Jadi untuk menentukan menyalahkan siapa dan tidak menyalahkan siapa itu harus matang pertimbangannya. Tidak waton sing musuhku dia berarti fasik, sing aku berarti orang fasik, orang ini. Kita harus sangat hati-hati gitu ya. Oke. Sebelum pertanyaan berikutnya, satu, berapa orang lagi? Satu aja. Ya wes satu aja, setelah itu Mbak Nia sama Mbak Yuli ya, digantian ya. Saya cicil rokok ekstra. Saya mohon izin kepada tuan rumah, ini buatan nomor apa nih? Buatan nomor apa nih? Bocah-bocah ini, nganti minggu ngarep belum. Ya mas, monggo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Budi Nur Prabowo dari Kabupaten Grobogan, Pak. Ya, saya mau menanyakan, saya itu sebenarnya sebelumnya orang tidak baik. Nah, saya dan teman-teman itu ingin mencari jalan kebaikan untuk mengisi lubang di dalam hati itu. Tapi setelah saya mencari itu dan mencoba mengisi, walaupun di setiap seperti ini banyak orang, saya dan teman-teman itu banyak yang merasakan kesepian di dalam hati saya. Bahkan setiap sholat kami ingin bermesraan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tapi Allahu Akbar takbir saya itu tidak mampu menghantarkan hati saya. Bagaimana? Begitu. Kulit di orang mandek. Jadi misalnya fayakunnya itu bukan jadilah tapi berlangsunglah. Ya.
jadilah wis dadi. Tak goreng, aku goreng ndok, jadilah ceplok, bener? Iki ora jadilah, tapi berlangsunglah. Jadi kunnya Allah itu sampai sekarang berlangsungnya. Jadi dia proses yang sangat panjang. Demikian juga keluarga Sakinah. Orang Sakinah titik irang, sok Sakinah, sok orang. Gimana? Munggah mudun, peteng padang, selalu gitu. Karena kalimatnya di Al-Quran juga lintas kuno ilaiha. Jadi Sakinah itu diperjuangkan tiap hari. Jadi kuncinya tidak terletak atau parameternya tidak terletak pada sudah Sakinah atau belum, melainkan pada daya juangmu yang terus-menerus untuk mencoba Sakinah. Jadi sholatmu yang menunggu. Orang sholat itu khusyuk bukan ya pas khusyuk. Khusyuk 3 menit baru ya. Pak Mudamir kalau tidak salah Rasulullah pernah mencoba menilai sahabat-sahabatnya yang paling khusyuk sholatnya dan iseng-iseng mengatakan nanti yang paling khusyuk saya kasih hadiah. Gitu kan? Akhirnya yang menang Ali karena ada ujiannya mau dikei tawon, dikei power, dikei macam-macam suara-suara ini, tapi Ali sangat khusyuk. Lihatnya terganggu-ganggu kayak Ali bin Abi Thalib sangat khusyuk. Sampai akhirnya dia jadi juara, kemudian diinterview oleh ketua dewan juri Rasulullah sendiri. Kowe kok iso khusyuk banget iki? Dan terus Ali mohon saya jangan diangkat, saya jangan dilantik sebagai juara khusyukan karena selama saya sholat tadi itu kenapa saya kelihatan khusyuk karena saya tuh bayangin hadiah apa yo. Dan kue ini dua kegelisahan kue itu wes gue seneng banget deh. Wes terus kalian berjuang sok orang itu biasa oleh menunggu. Biasa. Kue berjuang sosok yang menunggu kalau bojomu sok rukun sok orang. Awan kerengan kue jam 12 bengi Sakinah. Isu kerengan meneh, ya untuk bengi Sakinah meneh. Sampai hari ke-7 anaknya ngamati ini bapak ibu ini awan mesti kerengan. Ini yang bengi kok hidup Sakinah kan. Hari ke-7 orang Sakinah itu tetap kerengan kan besok. Terus bapak itu takoni karena anak sumber pak kok ngaran ini kok orang Sakinah kayak begini lagi alat ini rasa ngatik. Macam itu ya, dan ini karangan mendadak ini ya ben apa-apa terus kelihatan seneng akun dalam kebaikan ya. Jadi itu bagus kalau kita tarik nomor berapa? Nomor selikur, dua pertanyaan menunggu apa banget. Insya Allah Anda mendapat hidayah, mendapat hidayah dari Allah. Yang menunggu bocah berjuang. Uang urapi orang berhasil kok, bukan soal berhasil atau tidak, soal berjuang terus apa sih? Ini ojo nanti kaya iklan Surya gitu. Apa sih bakat itu? Bakat itu tidak dikasih tapi diraih. Baru jeng. Bakat itu omong kosong, benar? Terus jeng terus kalimat terakhir sesungguhnya yang dimaksud bakat adalah kita tidak pernah menyerah, benar? Nek tidak pernah menyerah itu jenenge tekad. Dudu bakat. Nek bakat itu kawan bayi. Gitu ya. Jadi wong saiki senengane ngono iki lho. Anggere seneng apa liyane dia lelek kabeh. Gimana? Anggere seneng iki sampe pininge kok gunung lawu, liyane elek kabeh. Anggere seneng di setan ki, anggere seneng di malaikat ki. Itu kecenderungan orang sekarang. Jadi menurut saya aku seneng nek ana wong ngaku kaya kowe seneng banget kok aku yang mundur masa-masa butuh kopi. Aku sok lumpuh sembarang. Dungo padahal putus asa kadang-kadang. Aku ora putus asa kepada rahmat Allah, putus asa nang uripku dhewe. Itu kan nek kowe ora putus asa ndelok Indonesia koyo ngene pekok kowe. Mesti putus asa kowe, tapi kita tidak putus asa terhadap pertolongan Allah. Allah pasti menolong. Dan itulah sebabnya saya mau datang ke dusun-dusun karena Anda dengan acara berjam-jam kebaikan yang Anda ikhlaskan pada malam hari ini dan malam-malam yang lain membuat Allah akan lebih mencintai Anda.
Allah nanti menolong bangsa Indonesia tidak karena kita baik atau buruk, tapi karena Allah mencintai. Kalau Allah sudah mencintai, kalau Anda sudah menjadi kekasih Allah, maka berjuanglah menjadi kekasih Allah. Kalau Allah sudah menjadi, Anda sudah menjadi kekasihnya Allah, Allah ora trimo nek kowe dilarani sapa-sapa, ya ta? Terus bojo kowe dinyek wong, urung karuan kok antem to nek bojomu dinyek kok antem ora wong. Iya ta? Sikat kok tonyo to ini lho. Rotol ki untune ya ta. Untuk dibokal ya ta, rotol ki ya. Artinya Allah itu menolong kita karena cinta. Udah dilihat aja banyak sekali ayat yang ada diskusi. Wahai hambaku, aku memberimu rezeki tidak karena engkau berbuat baik kepadaku, tapi karena aku mencintai. Kan? Engkau telanjang, aku beri pakaian. Engkau lapar, aku beri makanan. Dan itu semua karena aku cinta kepadamu. Jadi, wis tau tujuannya orang urip caranya cinta kepada Allah. Terus menerus bercinta, cinta dan cinta itu ujiannya yang menunggu. Abot. Nek kok anggap abot, nek kok anggap asik ya asik. Nek wong Jawa lak pinter kan nglakoni abot dadi enteng gitu. Duit 100.000 ya cukup, 70.000 ya cukup, 50.000 ya cukup, 100.000 ya cukup gitu. Nek wong Jawa kan ahli penderitaan. Pakar kesengsaraan. Ya. Oke, tepuk tangan untuk kemesraan kita semua dengan Allah pada malam hari ini. Saya minta Mbak Mili